Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Tarjih Menjawab. Kali ini bersama saya Fadlur Rahman Rafif Muzaki. Kemudian narasumber kita yaitu adalah Al-Ustadz Khairuddin Khamsin LCMA PhD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik, yaitu adalah fikih wakaf. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Ustadz, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap fikih wakaf kontemporer itu sendiri, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, ya, kalau kita mau berbicara tentang wakaf dan Muhammadiyah, tentu pertama kita akan berbicara bahwa Muhammadiyah itu mempunyai keunggulan dari konteks persoalan pengelolaan wakaf ya di Indonesia. Dan pertanyaannya tadi, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap fikih wakaf? Yang saya perlu jelaskan di sini adalah Muhammadiyah dan fikih dulu ya. Jadi Muhammadiyah bagaimana melihat fikih itu. Jadi tentu Muhammadiyah dalam hal ini tidak melihat fikih seperti fikih yang pada umumnya yang kita kenal ya, sebagai satu hukum atau ilmu yang berkaitan dengan hukum yang bersifat praksis ya, yang digali dari dalil-dalil syar'i. Tapi Muhammadiyah kembali kepada pengertian fikih dari konteks kebahasaan, bahwa fikih itu adalah ilmu tentang sesuatu. Nah, oleh karena itu maka kajian-kajian fikih Muhammadiyah pada umumnya itu adalah kajian yang komprehensif ya. Kajian yang komprehensif di mana fikih itu diletakkan pada sisi norma yang ketiga ya. Jadi landasan berpikirnya tentang wakaf tentu mulai dari norma-norma itu. Nah, wakaf sebenarnya kalau kita lihat dari fikih klasik itu kan, atau undang-undang yang ada sekarang, baik yang ada dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 gitu kan, melihat bahwa dikatakan dari kata wakaf itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa wakaf itu berarti dari wakfu, artinya berhenti. Ya, berhenti. Ada juga mengatakan berdiri, tapi ada juga yang mengatakan al-habsu, menahan ya, menahan. Maka oleh karena itu secara umum dulu kita mungkin melihatnya bahwa wakaf itu adalah perbuatan wakif. Wakif di sini tentu Muhammadiyah sepaham dengan undang-undang yang ada. Wakif itu bisa orang, perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum ya. Bisa badan hukum seperti Muhammadiyah sendiri, organisasi dan badan hukum ya. Yang dimana menahan kepemilikan terhadap harta bendanya untuk disedekahkan atau dimanfaatkan secara umum, dan kemanfaatannya itu diambil secara berulang-ulang ya. Itu untuk persoalan masalah ibadah ya, masalah ibadah. Jadi wakaf itu sendiri adalah perbuatan ibadah ya. Itu dari situ prosesnya. Baru nanti dilihat dari landasannya. Tentu landasan umumnya wakaf itu kan diambil dari dasar dalil-dalil umum. Memang tidak ada dalam Al-Quran itu tentang dalil khusus tentang wakaf ya kan. Kita mengambil dari Ali Imran, kalau tidak salah ayat 92 itu kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kan. Diambil dari situ. Yang ada itu tentu hadisnya. Ketika Ibnu Umar bercerita tentang apa yang terjadi sama bapaknya Umar bin Khattab ketika berada di Khaybar,
di mana Umar bin Khattab menerima sebidang tanah dan tidak pernah menerima tanah seperti itu, ya harta seperti itu, lantas datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan mau diapakan tanah ini, ya kan? Rasulullah mengatakan insyita habbasta aslaha, ya pastinya Umar itu ya menahan tanah itu, artinya tanah itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun, tidak beridentitas sebagai tanah wakaf, itu tidak ada pemiliknya, yaitu milik umum, ya habbas wa tasaddaqta biha, ya, dan hasilnya itulah yang kamu manfaatkan. Nah, itu sejalan dengan tadi pandangan itu kan, jadi berarti wakaf itu adalah benda wakaf itu tidak bisa dimiliki, tapi manfaatnya lah. Maka oleh karena itu Muhammadiyah melihat bahwa pengelolaan wakaf ini kan harus baik, terstruktur dan sebagainya. Namun demikian, ya ternyata dalam pelaksanaannya juga Muhammadiyah masih banyak terbebani, di mana tanah-tanah wakafnya yang jutaan meter itu, bahkan ya puluhan juta meter itu mungkin masih banyak yang belum dikelola secara apa namanya maksimal, ya, bahkan mungkin masih ada yang terlantar seperti itu. Oke. Ya. Menarik sekali pemirsa Terjih Menjawab dimanapun berada. Tadi telah dijelaskan secara rinci nih, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap fikih wakaf tersebut. Dan sebelum kita nanti melanjutkan pembahasan yang menarik ini mengenai apa saja nilai-nilai dasar dan prinsip umum fikih wakaf, maka kita selingi pesan-pesan berikut ini, Ustaz. Kita break dulu. Baik, pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab yang insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami dan narasumber kita, yaitu adalah Ustadz Khairuddin Khomsin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang menarik ini. Setelah tadi dijawabkan pengertiannya secara komprehensif, kita langsung tanyakan kembali, Ustadz, apa sih nilai-nilai dasar dan prinsip umum dari fikih wakaf tersebut, Ustadz? Ya. Terima kasih pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Muhammadiyah dalam melihat fikih itu ada kerangka berpikirnya, ya. Ada kerangka berpikir fikihnya, yaitu dimulai dari nilai-nilai dasar, kemudian prinsip umum, baru masuk ke hukum far'inya, hukum haram, mubah dan sebagainya. Maka kalau berbicara tentang prinsip dasar atau nilai-nilai dasar dalam wakaf itu berarti kita kembali kepada nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan harta. Nilai ketauhidan harta itu, siapa pemilik asasnya, siapa pemilik sebenarnya harta itu. Pemilik sebenarnya harta itu kan Allah. Dalam banyak ayat yang mengatakan lahu mulkus samawati wal ard dan sebagainya, ya. Terus berarti nilai ketuhannya di sini bahwa harta itu yang kita miliki, yang kita kelola, yang ada depan kita itu adalah milik Allah. Hakikatnya kan seperti itu. Lantas harta itu diberikan, manusia diberikan kewenangan untuk mengelola harta itu, kan? Itu dialognya ketika manusia ditunjuk menjadi khalifah itu kan untuk menjadi wakil Allah untuk bagaimana alam ini dikelola secara benar, ya. Itu jadi pengelolaan. Maka manusia itu sebenarnya adalah pemilik nisbi. Dari tanah, dari harta yang kita miliki, apakah itu tanah, apakah dan lainnya, pemilik nisbi. Nah, ini nilai ketauhidannya. Berarti kalau begitu ada nilai lain yang mesti ada nilai keadilan yang harus muncul dari harta itu. Kan nanti distribusinya seperti apa tidak pincang bahwa hanya orang yang punya harta yang bisa hidup, mesti ada orang lain. Maka oleh karena itu Al-Quran kan menjelaskan bahwa dalam harta itu ada hak-hak orang lain, ya kan? Itu di dalam surat Al-Ma'arij itu mengatakan begitu, wa fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta itu ada hak orang lain. Maka wakaf ini bagian dari itu, bukan saja zakat, ya, wakaf juga bagian dari itu, karena wakaf ini merupakan sumber ekonomi masyarakat secara umum. Ya, tidak lagi dilihat wakaf itu sebagai hanya sumber
sumber ibadah atau ibadah mahdah saja, tapi ada ibadah maliyahnya yang dimana tadi dikatakan bahwa manfaatnya itu bisa dipakai dan tidak bisa dimiliki oleh orang, itu terus menerus itu manfaatnya bisa dimiliki. Nah, sekarang pengembangan wakaf ini kan sudah maju, pengembangan wakaf itu sudah maju, dikelola secara komersial dan sebagainya ya, maka di situ penting sekali, berarti di situ kan juga ada nilai persaudaraan antara yang punya harta. Mestinya sekarang coba bayangkan kalau wakaf itu berfungsi seperti itu, mestinya kita itu tidak lagi repot dengan masalah fasilitas kesehatan, karena bisa saja wakaf itu diarahkan ke sana, tidak repot lagi dengan fasilitas pendidikan seperti yang terjadi di Timur Tengah itu, termasuk Al-Azhar kan wakaf itu. Coba Al-Azhar saja itu punya harta kekayaan 1/3 dari kekayaan Mesir. Masya Allah. Itu harta wakaf kan? Harta wakaf yang hidup. Coba kalau hartanya Al-Azhar ditarik dari kekayaannya Mesir itu keok bisa gitu. Kolab itu. Nah, itu wakaf yang dikembangkan seperti itu sangat terkenal sekali. Jadi nilai-nilai dasar ini penting untuk kita jadikan acuan bahwa harta itu adalah diturunkan kepada kita. Kita bukan pemilik dasarnya. Maka oleh karena itu Al-Quran kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kamu tidak bisa menyisihkan sebagian dari hartamu itu untuk kepentingan umum, itu kan, yaitu untuk wakaf itu kan. Baik. Artinya menyambung tadi Ustadz, untuk mengkomersialkan tanah wakaf untuk umat biar dimanfaatkan dibolehkan gitu? Iya, mestinya seperti itu. Yang salah sekarang kita itu kan hanya melihat wakaf itu sebagai sarana kuburan, sarana masjid, itu kan, sarana pesantren, itu kan. Tidak pernah di mana-mana wakaf sekarang kan, wakaf konter itu sudah dikembangkan. Bukan saja orang Islam loh sebenarnya yang mengembangkan. Bahkan ada penelitian mengatakan Harvard sebenarnya itu kan kekayaannya juga sama dengan kekayaan wakaf itu. Yang dikembangkan sehingga menjadi dana abadi untuk universitas yang begitu terkenal kan, sama dengan Al-Azhar itu kan dana abadi yang tidak ada pemiliknya kan. Iya. Tapi kemanfaatnya kan mengalir terus. Dimanfaatkan banyak orang. Gitu, bukan saja orang yang wakif yang mendapatkan kemanfaatannya terus-menerus, tapi masyarakat juga semestinya mendapatkan kemanfaatannya yang besar, ya kan? Itu jadi bisa masuk ke hal-hal yang komersial. Kalau tanah bisa menjadi tanah pertanian yang kalau di beberapa negara itu kan wakaf itu dikelola secara profesional. Nah, kan seperti Azhar, kita makan jeruk, makan anggur, makan apa itu kan dari mana? Dari tanah pertanian wakaf itu yang kita makan. Ya kan? Peternakan ayam, kambing, sapi itu dari sana gitu kan, dari yang wakaf itu yang dikembangkan yang menjadi satu usaha besar itu kan. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang jadi masalah. Kita kan selalu berpikir bahwa wakaf itu hanya harta tidak bergerak. Iya. Nah, kan tidak bergeraknya harus untuk jadi masjid itu kan. Itu memang persoalan ikrar wakafnya ya, ikrar wakaf ketika orang mewakafkan inginnya supaya seperti itu, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, memang sekarang kan masalahnya ya tidak sedikit juga persoalan yang terjadi di masyarakat tentang itu, karena ada pemahaman bahwa wakaf itu tidak bisa dikembangkan gitu. Ya, jadi stagnan di situ aja. Itu gimana Ustaz? Ya itu yang keliru gitu kan. Gitu. Sekarang kan sudah mulai dikembangkan, ada namanya wakaf melalui uang. Kenapa wakaf melalui uang? Karena supaya tanah-tanah yang tadi nganggur itu, yang terlantar bisa dibangun gitu kan. Akhirnya dijual lah tanah, seakan-akan dijual tanah itu, nanti dari hasil penjualannya sebenarnya itu tidak dijual, hanya dihargai gitu kan. Gitu. Nanti dihargai, nanti itu dibangun ke atas gitu kan. Sehingga tanah dengan bangunannya menjadi punya tanah umpamanya 1000 meter, mau bangun apa dihargailah umpamanya satu meternya 5 juta gitu kan. Sebenarnya bukan harga tanah saja, tapi itu termasuk bangunan. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Nah, ini dikembangkan, nanti menjadilah itu bermanfaat gitu kan. Nah, masjid-masjid seperti itu yang sekarang banyak. Beda lagi nanti pada wakaf uang.
yang memang diwakafkan uang, dan uang itu dikembangkan untuk menjadi modal, menjadi pembiayaan dan sebagainya, seperti itu. Yang semua itu intinya adalah agar bisa dimanfaatkan banyak orang. Iya, karena itu yang definisinya kan mengatakan jumhur ulama yang manfaatnya bisa diambil secara berulang-ulang, itu tapi juga mengatakan tasaddaq tabiha. Jadi manfaatnya itulah yang la yuba'u wa la yuhabu wa la yuras, tidak boleh jual, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa diwariskan kepada anak cucu. Baik, menarik, kita jeda dulu Ustaz. Iya. Baik, pemirsa Tarjih Menjawab, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini kembali. Baik, pemirsa Tarjih Menjawab yang insya Allah dirahmati Allah, kita kembali lagi bersama narasumber kita Ustadz Khalidun Khamsin, melanjutkan pembahasan yang benar-benar menarik ini ya. Dan langsung kita tanyakan kepada beliau, Ustadz, mengenai tanah wakaf masih Ustadz, bagaimana kalau tanah wakaf itu digunakan untuk kepentingan pribadi Ustadz, tidak sesuai dengan wasiat wakifnya Ustadz? Monggo Ustadz. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Ya, ini banyak kasus ini. Karena ini banyak kasus karena pertama persoalannya kadang-kadang pendataan ya, masalah registrasi wakaf itu yang tidak jelas ya. Aktenya, ikrarnya dan sebagainya, sehingga mungkin juga masyarakat belum teredukasi secara baik ya, bahwa wakaf itu tidak boleh diakuisisi ya, apalagi ya itu kan tadi hadisnya sudah jelas. Maka ini banyak kasus di masyarakat. Yang jelas bahwa kalau kita lihat hadisnya Nabi tadi itu, bahwa indikasi wakaf itu kan tidak bisa diakuisisi oleh perorangan, nah, kan tidak bisa. Maka di situ nadir punya hak. Maka kan komponen wakaf itu kan ada unsur pengelolanya, wakifnya ya, harta yang diwakafkan itu kan wakif, orang yang mewakafkan. Mauqufnya itu harta yang diwakafkan. Kemudian ada nadir, ini nadir pengelolanya. Nah, pengelola ini kan harus jelas. Dan di sini memang ada kasus banyak masalah karena nadirnya kadang-kadang tidak jelas siapa nadirnya, siapa yang dituju. Kalau kita di Muhammadiyah kan jelas, nadirnya itu ada organisasi Muhammadiyah gitu kan. Apapun wakaf itu atas nama Muhammadiyah, jadi tidak bisa diangkat. Sekalipun di lapangan juga terjadi seperti itu, dimanfaatkan secara pribadi, dikaburkan oleh masyarakat. Jadi tidak bisa wakaf itu dimanfaatkan dengan kondisi apapun untuk kepentingan pribadi ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang bisa itu sebenarnya wakaf itu boleh mungkin kalau lantas dipindahkan ke tempat lain untuk lebih bermanfaat, itu kan lebih bermanfaat, sehingga kemanfaatannya itu jelas, tapi kemanfaatannya bukan untuk pribadi, untuk umum. Contohnya umpamanya UAD atau UMY gitu kan, itu kan tanah wakaf. Pembangunan tiba-tiba rektornya mengakuisisi untuk kepentingan pendidikan, nggak boleh, itu kepentingan. Oleh karena itu namanya itu adalah wakaf untuk persyarikatan. Nah, jadi kalau rektornya tidak lagi, apalagi kalau itu tidak berfungsi sebagai pendidikan lagi, nanti kembali ke persyarikatan untuk mengelolahannya. Jadi tidak ada yang namanya itu, tidak boleh wakaf itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang gitu kan. Persoalannya memang banyak karena mungkin masalah tadi prosedur wakafnya itu tidak jelas gitu kan, nadirnya juga tidak kompetensi dalam pengelolaannya. Tapi dalam undang-undang sekarang kan sudah mulai diatur itu, nadirnya harus mempunyai kompetensi tertentu, bisa orang, bisa organisasi, badan hukum, dan harus jelas itu kan di undang-undang ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia itu sudah jelas. Karena banyak sekali wakaf memang yang jadinya akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan dikaburkan menjadi harta sendiri gitu kan, diwariskan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Berarti peran nadir itu sangat berpengaruh sekali Ustaz. Oh iya, karena dialah yang menjadi pengelola di situ. Sebenarnya memang wakif itu punya hak untuk mengubah nadirnya kalau tidak kompeten. Tapi kan harus prosedurnya, perubahan nadir harus dilalui melalui proses prosedur kepada KUA sebagai lembaga yang melakukan pencatatan wakaf, ikrar wakafnya harus berubah lagi dan sebagainya. Itu kan banyak prosedurnya. Jadi memang wakaf ini harus karena itu tadi untuk kepentingan, itu kan hak Tuhan.
Jadi ketika wakif berwakaf itu berarti haknya terhadap otoritas dia kepada harta yang dimilikinya itu menjadi dilepas. Baik. Nah, kan? Dan itu untuk hak Tuhan. Jadi kepemilikannya kepada Tuhan. Tuhan itu artinya hak Tuhan di sini adalah hak umum. Hak umum. Jadi ahli waris sendiri tidak punya hak semestinya untuk menarik wakafnya. Nah, ini banyak kasus yang terjadi gitu kan. Oh, gitu. Karena mungkin persoalannya tidak dibicarakan secara baik dalam keluarga, maka ketentuan itu wakaf itu kan harus menjadi milik penuh dan hartanya tertentu. Kenapa? Karena itu nanti kalau sudah diwakafkan, sudah terjadi ikrar wakaf, apalagi kalau sudah diaktekan, tujuannya wakafnya sudah jelas, maka tidak bisa kita menarik wakaf itu karena itu menjadi kepemilikannya itu pindah kepada pemilikan Tuhan kan. Allah itu kan, bukan lagi dia. Oleh karena itu habas insyi tak habas tak aslah kan. Watasadak tabiha itu ditahan itu. Jadi jangan dimiliki oleh orang kan, itu Tuhan yang punya. Yang bisa itu memanfaatkan hasilnya. Boleh dimanfaatkan hasilnya untuk apa. Dan itu seperti itulah yang terjadi di umum pengelolaan wakaf yang bagus ya. Memang di Indonesia ini masih banyak kasus tentang pengelolaan wakaf yang dilakukan secara pribadi. Iya, secara pribadi. Baik, pemirsa tadi menjawab. Mungkin kita langsung tanyakan kepada beliau, apa kira-kira Ustaz mungkin bisa disimpulkan mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap fikih wakaf kontemporer ini, Ustaz? Ustaz. Jadi menurut kita di Muhammadiyah bahwa ini wakaf adalah salah satu ibadah ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sudah menjadi sumber ekonomi. Pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah melalui wakaf ya. Banyak persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan oleh wakaf, termasuk persoalan kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebenarnya sarana-sarana umum itu kan itu semua bisa digunakan oleh wakaf. Maka oleh karena itu Muhammadiyah dalam proses ini memang proses dalam rangka untuk juga membuat nanti panduan fikih kontemporer wakaf itu. Memang sekarang nah, karena memang belum diputuskan di Munas, nah ini sekarang sedang digodok ya untuk bagaimana memberikan pencerahan tentang wakaf itu. Karena di Muhammadiyah sendiri sebenarnya pengelolaan wakafnya itu masih banyak yang bermasalah. Bermasalah karena identitas wakaf itu tidak jelas, bermasalah karena ahli waris menarik kembali wakafnya karena kemungkinan dulu hartanya itu tidak ada nilainya tapi sekarang sudah bernilai tinggi, atau mungkin dari keluarga itu tidak ada kesepakatan di awalnya, setelah wakifnya meninggal ahli warisnya bertikai dengan persoalan itu. Maka kita perlu memang selalu terus mengkaji, meneliti bagaimana Muhammadiyah bisa memberikan pencerahan yang sebenarnya tentang masalah wakaf ini, karena wakaf itu adalah merupakan potensi ekonomi yang untuk kepentingan masyarakat umum ya, masyarakat umum. Saya kira itu persoalannya. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz Khairuddin Khomsin yang telah membersamai kita semuanya pada acara Tarjih Menjawab. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah kita akan lanjut pada edisi-edisi yang lainnya. Maka oleh karena itu tetap ikuti acara Tarjih Menjawab edisi berikutnya. Saya Fadlur Rahman Rafif Muzaki dan juga narasumber kita Ustaz Khairuddin Khomsin dan kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.